Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 dan selamat bergabung bersama kami di keluarga besar SMK Praja Utama Sri Bawono. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Yun Wijayanti SPDI. Di sini Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini sebagai acuan untuk pembuatan tugas resume. Wawasan Wiyata Mandala meliputi 1. Pengertian wawasan Wiyata Mandala, 2. Sekolah dan fungsinya, kemudian 3. Fungsi sekolah, 4. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, 5. Prinsip sekolah, 6. Penggunaan sekolah, dan 7. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Poin yang pertama, pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian Wiyata memiliki arti pendidikan dan Mandala berarti tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala artinya adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Poin yang kedua yaitu sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup atau kepribadian, 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan yang terakhir yaitu kemampuan berkarya. Poin ketiga adalah fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Poin yang keempat yaitu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Adapun ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah sebagai berikut. 1. Ada guru dan siswa. Kemudian timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Kemudian ciri yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Poin yang kelima adalah prinsip sekolah, yaitu sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius
untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Kemudian ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Poin yang keenam, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah yang tidak kondusif. Poin yang ketujuh, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. G. Mengembangkan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. H. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.